siswa putri memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir, Ibu lihat kayaknya lengkap semuanya hadir. Benar atau tidak? Benar. Baik. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk membawakan atau menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Tahu? Tahu. Dengan penuh semangat. 1, 2, sambil bertepuk tangan. 3. Garuda Pancasila. Seperti biasanya kita akan melakukan kegiatan pembiasaan, dan pembiasaan kali ini adalah kita akan membaca. Ibu punya teks bacaan untuk kalian. Tanya. Ya. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Baik. Siswa laki-laki membacanya untuk alinea pertama, perempuan, laki, perempuan. Siap? Mempertahankan bahasa Indonesia. Sebagai lambang negara Indonesia. Wanita. Dilakukan dengan perjuangan fisik, yaitu berang dan non-fisik, yaitu melakukan diplomasi atau perundingan. Meskipun kita memiliki namun semua bineka dan persatuan kekayaan yang harus disyukuri. Ya, wanita. Kami akan menjadi anak Indonesia dengan belajar dan bekerja keras, kelak kita akan menjadi generasi penerus yang akan menjadi generasi penerus. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, dengan berlatih siswa dapat membuat undangan sesuai dengan ejaan yang tepat dan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Ada 6 gambar. Kalian perhatikan. Ini gambar apa ini biasa sering dilakukan? Dansa balon. Yang kedua ini apa? Benar? Jalan. Yang ketiga? Pancasila. Terus meski berapa? Upacara dilakukan oleh Paskibra. Dan yang terakhir adalah dengar ya, mengapa ini Ibu setelah kegiatan ini kenapa ada ini Ibu? Biasanya selesai kegiatan menguras tenaga dan energi, maka yang perlu kalian lakukan adalah minum atau mencari minuman yang menyegarkan. Nah, itu adalah serangkaian kegiatan yang biasa berhubungan dengan apa? Merayakan Hari Merayakan HUT Republik Indonesia, Hari Kemerdekaan Indonesia. Jatuh atau tepatnya pada tanggal berapa?
pembelajaran. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian. Nah, bahannya ini ibu siapkan. Tinggal kalian tentukan saja. Permisi, alat kita kerja. Cara kerjanya, satu buah pembakar spiritus atau kompor buatan. Di situ ada kompor buatan ini. Coba ibu. Ya, sudah. Terus satu buah kaleng susu bekas dan lilin. Sudah? Kaleng susu bekas atau kaleng sejenisnya. Terus satu buah piring. Ibu ambil piring penggantinya penutup kaleng dan es batu. Serta ini es batu ada sini. Es batunya. Serta kapur barus atau kanver. Ya, kanvernya ibu bagikan. Jangan kalian menciumnya karena racun. Iya, biasa sering dipakai untuk pakaian, lemari pakaian dan kamar mandi. Ya, baik. Telah dilubangi di bagian sisi, tolong diangkat mana kaleng yang telah dilubangi bagian sisi. Ya, benar. Isi, letakkan lilin di tengah kaleng. Letakkan lilin di tengah kaleng, ya. Terus kemudian nanti akan dinyalakan, ada korek di sini. Isi kaleng bekas susu dengan pasir. Ya, silakan kalian isi dengan pasir. Pasir. Isi dengan pasir di mana? Ya, benar. Ya, silakan ikuti langkah kerjanya, kemudian nyalakan lilin. Langkah kerjanya, letakkan berisi pasir. Ya, tutup kaleng dan letakkan es batu di penutup kaleng. Nah, ini ada es batu. Sebentar, es batunya ibu di ini ada es batu. Ya, lilinnya nyala. Ya, diamkan beberapa saat itu. Coba lihat di LKPD-nya. Perhatikan apakah yang terjadi. Jadi amati apa yang terjadi. Tulis hasil pengamatan kalian pada LKPD yang ibu bagikan. Lihat, kalian lihat itu bentuk di atasnya sudah bagaimana itu. Kalian lakukan. Lihat perubahan. Ya, lihat perubahan. Sudah. Wujud es bagaimana?
Lalu sudah menjadi apa? Kira-kira itu proses apa? Mengubah, mencair, atau amati lalu laporannya ada di LKPD. Limbah kerja peserta didik. Sebelum mundurmu. Oh, jangan diam, jangan. Kalian silakan cek di dalamnya kira-kira sudah berubah menjadi apa? Silakan. Buka. Iya, di dalam. Hati-hati airnya lupa di dalam. Tidak panas ini kan. Oh, airnya lucu. Kelompok sana sudah terlihat. Di dalam tidak ada. Berubah menjadi apa? Kristal. Menjadi apa? Kristal. Tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Buka hasilnya kasih tunjuk buat. Keluar jam dulu. Yang lakukan itu adalah proses menyublim. Proses apa? Menyublim. Dalam kegiatan menyublim yang terjadi ada 3 hal. Ya. Proses mencair, es dalam bentuk padat, dia berubah menjadi cair air. Ini mencair. Sudah? Gas yang berasal dari kapur barus atau kanver itu dia akan hilang dan uapnya berupa gas itu akan menempel di dinding kaleng yang dingin sehingga bentuknya seperti kristal, butiran-butiran kristal. Untuk satu telah mendapat hasil dan kemudian dalam kegiatan menyublim itu kapur barus berwujud benda padat dipanaskan menjadi gas dan biasanya disebut menyublim. Gas menyentuh tutup kaleng yang dingin atau dinding kaleng dan berubah menjadi kristal yang berada di dinding kaleng dan penutup kaleng. Nah, ada perubahan wujud dari benda padat menjadi cair yang disebut apa? Mencair. Ada perubahan wujud gas menjadi padat yang disebut Kristal. Baik, nyublim yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Kamu pernah lihat lemari yang di dalamnya ada kanker? Di rumah, ya kan? Ya. Yang diletakkan di lemari pakaian lama-lama kanker itu akan habis. Terus pewangi ruangan, Stella. Ya kan? Ada tidak? Ya, diletakkan di dalam ruangan. Lama-kelamaan akan tercium bau apa? Harum. Kemudian pewangi yang tadinya dalam bentuk padat akan menyusut lama-kelamaan akan hilang. Gasnya kemana? Gasnya telah menyebar ke dalam harum. Ruangan berbau harum. Udah nih? Kalian pernah minum es tidak? Es yang kita minum, serutan es yang padat, terus lama-kelamaan es itu Cair. Yang kalian minum itu padatnya atau airnya? Berarti proses apa ini? Menyublim. Cair. Proses apa? Nah, kalian teliti. Nah, pada LKPD-nya kalian perhatikan part kedua. Ya. Bacaannya 3. Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, kita mulai dengan berbagai cara. Di sana, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia dengan mengemban nilai-nilai Pancasila yang berangkat dari
dibayar dengan harga yang mahal. Mengapa dikatakan kemerdekaan Indonesia dibayar dengan harga yang mahal? Karena sudah ribuan nyawa melayang, darah, air mata, keringat, semuanya sudah dibayarkan. Kematian, ribuan nyawa melayang, para pahlawan kita yang merebut kemerdekaan. Tugas kalian bukan lagi perang seperti pahlawan zaman dahulu. Tugas kalian juga bukan berdiplomasi untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, tugas kalian apa? Mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan dengan apa? Hah? Mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Coba sebutkan salah satu sila yang pertama apa? Dari bacaan yang tadi, bacaan kalian perhatikan di sini, ya. Perhatikan video pembelajaran ini 3 cerita. Perhatikan. Pernahkah kamu melihat atau mendapatkan surat undangan? Benar tidak? Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif. Tujuannya apa? Agar orang yang membacanya dapat mengerti isi undangan. Sudah? Ya. Selanjutnya ada jenis-jenis surat undangan. Undangan resmi. Jenis-jenis surat undangan yang pertama undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua adalah undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Jenis surat undangan yang ketiga adalah undangan apa? Yaitu ulangi. Ulang lagi. Jadi undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan atau kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Jadi undangan ulang tahun itu undangan resmi, setengah resmi atau tidak resmi? Undangan ulang tahun, undangan tidak resmi. Sudah? Nah, pada lembar kerja kalian, ya baik. Kamu nanti lembar kerja sih. Buka lagi di lembaran berikutnya, lembaran ketiga. Nah, kamu perhatikan. Pada lembaran ketiga itu adalah contoh surat undangan. Surat undangan apa? Resmi. Nah, contoh surat undangan resmi. Nah, surat undangan resmi, kalian perhatikan bagian-bagian dari surat undangan itu apa saja ya. Di atas itu disebut kepala surat atau kop surat. Itu yang paling atas. Udah? Paham? Udah? Terus nomor surat. Hal itu perihal. Perhatikan di undangan situ, di undangan yang dibagikan. Udah? Hal itu perihal. Lam itu lampiran. Jadi nomor, perihal dan lampiran. Udah? Kemudian nama dan alamat tujuan. Nama dan alamat tujuan. Perhatikan. Udah? Ada yang terhormat, siapa-siapa di tempat itu adalah nama dan alamat tujuan. Kemudian dengan hormat itu adalah pembuka surat. Sudah? Sudah? Pembuka surat. Nah, isi suratnya adalah, dengan surat ini kami beritahukan kepada Bapak Ibu Wali kelas SD Nusa Indah 1
waktu 09.00 waktu Indonesia Barat, tempat aula apa? Nusa Indah. Ya, tempat aula SD Nusa Indah. ya, SD Nusa Indah. Ya. Terus keperluan menyaksikan perlombaan kesenian, ya kan? Nah, setelah itu yang bagian terakhirnya adalah ya itu disebut apa? Penutup surat. Ya, disebut apa? Penutup surat. Dan terakhir, pembuat surat itu adalah nama orang yang membuat surat di bagian bawah. Sesuai dengan LKPD yang ibu bagikan, kalian isi pada titik-titik itu, bagian-bagian surat. Paham tidak? Paham tidak? Udah, ini disebut apa? Yang ini sesuai dengan kepala surat, kop surat, tanggal surat, nomor, halaman dan lampiran, nama dan alamat tujuan. Dengan hormat adalah pembuka surat, kemudian isi surat, penutup surat dan pembuat surat. Sudah selesai? Nama kelompok dikumpulkan ke situ. Surat undangan setengah resmi. Ya, ini tidak ada kop suratnya, tidak ada cap dan sebagainya. Ini adalah setengah resmi, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang baku. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Pada undangan setengah resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Namun susunan undangannya tidak lengkap seperti surat resmi. Ya. Yang berikutnya adalah surat undangan tidak resmi. Nah, ini yang kalian dapat. Ya, undangan ulang tahun. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Pada undangan tidak resmi biasanya tidak menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan susunan dan tampilannya lebih berwarna. Siapa yang pernah dapat undangan ulang tahun itu hanya hitam putih? Tidak ada tuh, undangan ulang tahun itu penuh dengan warna agar menarik. Jadi surat undangan ada berapa jenis? 3. Apa-apa saja? Dan surat undangan tidak resmi. Lembar kerja yang ibu bagikan kepada kalian adalah apa bisa kesimpulannya? Pada proses percobaan terjadi proses apa tadi? Nah, terus kegiatan untuk mengisi kemerdekaan apa saja? Belajar keras dan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai. Nah, terus yang selanjutnya adalah bagian-bagian surat undangan. Yang pertama ada apa tuh? Jadi semi surat undangan yang pertama adalah undangan. Jadi ada 3. Apa-apa ulangi? Undangan. Iya. Terus bagian-bagian surat untuk undangan resmi di bagian apa? Siapa namanya? Kepala surat. Nama lain dari kepala surat itu apa? Kop surat. Ya. Apa? Terus yang berikutnya apa lagi? Tanggal surat. Ya, selanjutnya. Terus ini adalah hasil bagian-bagian dari surat undangan. Silakan. Ini adalah bagian surat. Yang pertama adalah kepala surat atau bisa disingkat dengan surat. Yang kedua adalah tanggal surat. 3. Nomor surat. Dan keempat dan kelima itu adalah hal dan lampiran. Dan nama adalah
nama dan alamat tujuan, dan pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan pembuat surat. Demikian. Tepuk tangan. Ada lagi? Ini adalah bagian-bagian surat. Yang pertama, kepala surat, surat, derivat, lampiran, nama dan tujuan, pembuka surat, isi surat, surat, dan penjualan surat. Ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, lima. Mana semangatmu? Nah, ini sedang satu sambil bertepuk tangan dengan penuh semangat. Satu, dua, mulai. Kesimpulannya tentang apa itu? Ya, ada proses mencair, proses terus ada apa lagi? Kegiatan untuk mengisi kemerdekaan dengan cara ya, dan mengamalkan nilai. Terus bagian-bagian ya, apa bagian surat? Satu. Isi surat. Ya, jadi pembuka surat, terus isi surat, penutup surat, dan pembuat surat. Ya, itu adalah bagian-bagian dari surat. Baik, kalau kita bersama telah membuat kesimpulan, kali ini mau tanyakan apa yang kalian rasakan selama kegiatan pembelajaran? Salah satunya adalah mendapatkan tambahan ilmu. Kan? Baik, Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk kalian masing-masing menjawab pertanyaan yang ada pada lembaran ini. Tinggal kalian silang saja ya. Tulis nama kalian. Langsung tulis nama lalu baca. Silang salam. Waktunya tidak sampai 5 menit karena cuma depan saja. 3 menit sudah selesai. Sudah, berarti kumpul di sini sendiri. Sudah kumpul saja di kelompok, nanti Ibu ambil ya. Kita ini. Sudah? Baik. Pembelajaran di hari ini kita akan menutupnya dengan doa. Ibu minta kesediaan yang Tuhan berikan.